Oke, di sini kami akan membahas tentang makalah kami yang berjudul Ciri-ciri Evaluasi. Nah, di dalam ciri-ciri evaluasi, kami akan ada membahas yang pertama, mengukur proses perubahan hasil belajar. Nah, pengukuran hasil belajar adalah perubahan bukan setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran menggunakan alat ukur tertentu. Nah, pengukuran belajar dapat dilaksanakan dengan baik apabila kegiatan itu didahului dengan persiapan yang matang. Nah, dalam menentukan karakteristik siswa, pengukuran yang dilakukan harus sedapat mungkin melakukan kesalahan yang kecil. Pengukuran hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, data nominal itu adalah pengukuran yang menggunakan simbol angka. Yang kedua, data ordinal. Nah, pengukuran ini menggunakan urutan dengan jarak atau skala yang tidak sama. Nah, yang ketiga, data interval. Data interval ini pengukurannya memiliki titik nol mutlak, sehingga jarak berikutnya itu tidak sama. Yang keempat, data rasio. Nah, pengukuran ini titik nolnya mutlak. Oke, selanjutnya menggabungkan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, pada mulanya metode kuantitatif dianggap memenuhi syarat-syarat sebagai metode penelitian yang baik. Oleh karena itu, karena mereka itu menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu dan diolah secara statistik. Bisa menggunakan aplikasi statistik nang SPSS 16 kah yang itu. Nah, tetapi dalam perkembangannya data yang berupa angka dan pengolahan matematis tidak dapat menerangkan kebenaran secara meyakinkan. Nah, oleh sebab itu digunakan metode kualitatif yang dianggap mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh. Nah, di dalam makalah ulun, menurut Brian ada 4 model, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif digunakan untuk memfasilitasi penelitian kuantitatif. Yang kedua, kebalikannya nih. Penelitian kuantitatif digunakan untuk memfasilitasi penelitian kualitatif. Ketiga, kedua pendekatan diberikan bobot yang sama. Nah, maksudnya ini penelitian kualitatif dan kuantitatif ini diberikan bobot yang sama rata itu. Yang keempat, triangulasi. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang materi prestasi apa sih yang dicapai peserta didik yang tergambar dalam bentuk kurva normal. Silakan menyimak penjelasannya. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang prestasi yang dicapai peserta didik tergambar dalam bentuk kurva normal. Nah, jadi di sini 5 ciri evaluasi itu adalah penilaian dilakukan secara tidak langsung, kemudian penilaian pendidikan dengan kuantitatif, kemudian penilaian dengan menggunakan unit-unit satuan tetap karena IQ seperti IQ, kemudian yaitu adalah penilaian pendidikan bersifat relatif atau artinya tidak sama. Jadi, prestasi yang dicapai siswa itu dapat kita lihat dari kemampuan untuk bekerja dengan bilangan, kemudian kemampuan untuk menggunakan bahasa yang baik, kemudian kemampuan untuk menanggap sesuatu yang baru, kemampuan untuk mengingat-ingat, kemampuan untuk memahami hubungan termasuk kelucuan, dan kemampuan untuk berfantasi.
Jadi, kalau digambarkan dalam bentuk kurva normal, kemampuan atau IQ siswa itu tergantung dari pemilihannya. Jadi, di sini ada tingkatannya. Ada 1%, ada 5%, ada 14%, ada 60%, ada 14%. Nah, jadi kemampuan 1% itu adalah kemampuan yang luar biasa, di mana mempunyai IQ antara 30 sampai dengan 70. Kemudian untuk IQ jenius itu adalah seperti 1%, yaitu mempunyai IQ lebih dari 130, seperti tokoh ulama kita yaitu adalah B.J. Habibie. Nah, di sini ada digambarkan dalam bentuk kurva normal, di mana kemampuan siswa yaitu IQ siswa dari tingkat rendah sampai dari tingkat luar biasa sampai dengan tingkat jenius. Oke nih teman-teman, sekarang selesai penjelasan dari aku. Kalau ada kekeliruan, silahkan kalian bertanya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang stay tune ke penjelasan selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama Ramlah selanjutnya yaitu sering terjadi kesalahan atau error. Jadi di sini ada 4 sumber kesalahan. Yang pertama terletak pada alat ukurnya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur haruslah baik dan sesuai. Ada yang baik tapi belum tentu sesuai. Selanjutnya terletak pada orang yang melakukan penilaian. Kesalahan pada waktu melakukan penilaian karena faktor subjektif penilai telah terpengaruh pada hasil pengukuran. Kecenderungan dari penilai untuk memberikan nilai secara murah atau mahal. Adanya halo efektif, yakni adanya kesan menilai terhadap peserta didik. Adanya pengaruh hasil yang telah diperoleh terdahulu, misalnya yang dahulu nilainya bagus dan sekarang berpengaruh untuk nilai yang akhir. Selanjutnya itu kesalahan yang disebabkan oleh kekeliruan menjumlahkan angka-angka hasil penilaian. Nah, jadi di sini peran guru harus konsentrasi atau hati-hati dalam mengumpulkan nilai anak-anak agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya terletak dari anak yang dinilai yaitu siswa. Siswa adalah manusia yang berperasaan dan bersuasana hati. Nah, apalagi anak-anak ini kan yang sulit menyembunyikan perasaan yang mereka rasakan. Jadi mereka itu biasanya bersikap jujur dengan ekspresi yang mereka ungkapkan seperti sedih atau senang dan lain-lain. Ini juga mempengaruhi nilai mereka. Keadaan fisik ketika peserta didik sedang dinilai seperti pusing, perut mulas atau sakit gigi bisa memecah konsentrasi anak. Nasib peserta didik kadang-kadang mempunyai peranan terhadap hasil penilaian. Oke, yang terakhir yaitu terletak pada situasi di mana penilaian berlangsung. Misalnya di kelas, biasanya kan di kelas, suasana yang gaduh baik di dalam maupun di luar ruangan akan mengganggu konsentrasi peserta didik. Misalnya ada nih beberapa siswa yang sudah tenang, berusaha konsentrasi, namun temannya yang lain ricuh, ribut, dan selalu berbicara padahal tidak disuruh berbicara. Ini bisa memecah konsentrasi anak yang sedang berkonsentrasi. Nah, jadi di sini kondisi yang tenang sangat diperlukan. Ini biasanya peran guru dalam mengendalikan keadaan kelas sehingga terkendali dan tenang. Selanjutnya pengawasan terhadap penilaian. Jadi biasanya pengawasan ini bisa membuat murid tidak suka, atau yang terlalu longgar itu kan biasanya membuat murid juga tidak suka. Jadi harus imbang. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah.